Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan kami di channel Belajar Teknologi Zaman Now. Oke, kali ini saya akan share mengenai bagaimana cara menggunakan filter di log test ya. Log test adalah bagian daripada monitoring log ya. Monitoring log yaitu LK, Elasticsearch, log test, dan Kibana. Jadi dalam video sebelumnya saya sudah share mengenai cara setting Velbit agar bisa terkirim di LK. Dalam video ini ada rekan kita, teman kita yang menanyakan mengenai bagaimana cara men-setting Velbit dan log test. Teman kita ini menanyakan mengenai bagaimana cara memfilter HTTP respon, status code, terus kemudian bisa menampilkan IP-nya juga waktunya. Jadi rekan kita ingin bagaimana cara memfilter dengan menggunakan Nginx ya. Jadi teman kita ini namanya user HO2H ini menanyakan bagaimana cara memfilter log dengan menggunakan log test. Oke, kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara memfilter akses log Nginx. Jadi di sini saya sudah install Nginx ya. Di sini sudah ada Nginx. Jadi Nginx ini running tanpa Docker ya, pakai binary. Oke, di Nginx ini ada nama lognya di sini ya, di var log Nginx ya. Ini kalau kita lihat di sini ada access log. Access lognya seperti ini ya. Jadi ini adalah access lognya dari Nginx. Model tampilannya seperti ini nih, message-nya. Ini ada respon code-nya, ada byte-nya. Jadi seperti ini. Jadi ini nanti kita akan men-split ya. Ini ada bagian IP, ada date-nya, kemudian ada respon code-nya, ada speed byte-nya. Kemudian ini nanti kita jadikan beberapa field. Oke, kita juga udah punya ini Velbit ya. Velbitnya udah diinstal sini. Jadi Velbitnya udah running ya. Jadi kalau kita demo di sini, ini Nginx-nya, kita klik aja. Ini Nginx-nya jalan ya, di Nginx localhost dengan port 80. Kalau kita klik di sini, ini akan mengirim data ke Kibana. Kita Kibana sudah install juga ya. Di sini sudah ada Kibananya juga. Jadi di sini udah ada LK-nya. Kita udah install Kibana, log test, sama Elasticsearch. Kemudian untuk melihat hasilnya, kita klik di ini, di Kibananya ya. Ini udah kita create index-nya. Ini saya akan menunjukkan bagaimana format dari access log itu. Nah ini. Jadi formatnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini ada date, time-nya. Ini time-nya dari sistem Kibananya. Nah ini message-nya seperti ini. Jadi ada IP, kemudian ada date-nya, kemudian ada ini metodenya get. Di sini hasilnya, respon code-nya, di sini byte-nya, di sini ada aksesnya, di sini ada refer ya kalau nggak salah ya. Jadi ini kita akan coba split. Jadi kalau dilihat di sini ya, jadi lognya itu ngumpul di message ini ya.
Jadi nanti kita akan split log ini, bagaimana cara men-splitnya. Nah, ini cara men-splitnya ada di konfigurasi log testnya. Untuk men-splitnya saya coba jelasin ini ya. Jadi ini formatnya ya. Format dari access lognya seperti ini. Ini adalah satu kesatuan ya. Terus kemudian kita di log test config-nya ini kita akan tambahi filter ya. Filter, terus kemudian kita kasih grok ya. Grok ini kita akan men-split ya. Jadi men-split dari tag yang ini kita split ke dalam field yang diperlukan. Jadi ini modelnya seperti ini, match. Ini sebenarnya banyak ya di Google ya kalau mau cari ya. Jadi cari aja grok untuk access log Nginx, nanti akan keluar. Jadi tinggal ngopi aja. Jadi ini nama fieldnya message, sebelumnya ini kesatuan ini namanya message. Nah ini kemudian ini di split. Untuk baris pertama ini kita namain remote IP, ini remote IP-nya. Terus setelah itu baris kedua kosong, baris ketiga username-nya ini kosong. Kemudian untuk tanggalnya seperti ini, jadi prosesnya http date, nanti kita kasih nama access time. Terus kemudian ini metodenya ini get-nya nanti dimasukkan ke http methods. Kemudian URL-nya yang di hit di web servernya, kemudian HTTP number versionnya ini HTTP-nya yang digunakan. Kemudian ini ada respon code-nya ini 304. Kemudian ada body send byte, ini send byte-nya berapa. Kemudian ada referrer, ada data agent. Ini nanti kita split ya. Kemudian gimana cara memproses date-nya. Jadi kan ada ini access time nih. Access time ini kalau hasil groknya itu masih berupa string. Untuk mengconvert-nya biar bisa dipakai date time ini ada sendiri nih. Pakai format seperti ini ya, date, match, access time. Ini tergantung tampilannya ini. Jadi tampilannya ini kan DD ini tanggal, bulan, tahun, ini DD, MM, YY, ini jamnya. Terus kemudian Z ini time zone-nya ya. Kemudian targetnya kita kasih access time 2 ya. Nanti ada field namanya access time 2, ini berisi access time. Tapi formatnya date ya, bukan string. Time zone-nya kita pakai Asia Jakarta karena kita di Indonesia. Itu ya splitnya ya teman-teman. Jadi kita akan coba memfilter. Bagaimana cara memfilternya? Kita masuk aja ke ini, ke kontainernya log test ya. Kita pakai log test. Kita masuk pipeline. Ini kita log test. Nah ini teman-teman. Jadi format log testnya seperti ini ya. Ini tadi sebelumnya belum pakai filter ini. Jadi tampilannya masih belum ada field-fieldnya ya. Jadi kita remark dulu. Ini kita hapus dulu. Remarknya. Tadi kita remark biar belum ke filter ya aslinya. Kita unremark dulu ini filternya. Terus untuk outputnya kita pakai ini ya. Ini udah saya jelaskan di material sebelumnya ya. Indeksnya nanti indeksnya Nginx log. Itu aja ya teman-teman. Jadi ini penambahnya ini ya, saya blok kuning ini. Jadi kita simpan dulu. Terus kita keluar. Kita coba kita restart ininya ya. Setelah kita ngupdate log test config-nya, kita harus restart ya. Restart log testnya.
Ini proses restart. Jadi biar config-nya ngupdate kita harus restart ya. Terus kemudian kita coba proses restartnya udah selesai atau belum. Kita coba lihat lognya. Nah ini lognya masih proses jalan nih. Ini proses restart log testnya ya. Jadi ini statusnya masih shutdown. Nanti sampai muncul running ya. Ini kita tunggu dulu prosesnya. Nah ini sedang proses dari log testnya. Ini monitoring lesson oke. Nah ini udah starting server on pod, ini artinya udah oke ya, ini endpoint keluar successful started log test API endpoint, ini artinya udah log testnya udah jalan. Kita coba hit di ininya, Nginx-nya, 1, 2, 3, udah kirim belum? Nah ini langsung kalau kita akses lognya langsung keluar ini ya. Jadi ini adalah tampilan dari log testnya. Oke, kemudian setelah tampil kita akan coba lihat di Kibana-nya ya, bagaimana hasilnya. Jadi sebelumnya itu seperti ini tampilannya, nggak keceplit ininya message-nya. Terus kemudian kita refresh, coba kita refresh. Nah ini ada file baru, ini yang tanggal 22 jam 9 kurang 1 menit. Nah ini teman-teman, jadi ini ada file feed yang hasil grok tadi ya. Ini akses time ini, jadi ini akses time berupa tag, ini ada kode tagnya T ini. Kalau time ini ada gambar jamnya ya di sini. Jadi hasilnya ini tadi yang kita format date-nya jadi akses time 2 ininya, keluar sini formatnya date. Kemudian untuk yang lainnya seperti ini, respon code-nya ini udah muncul nih, respon code-nya yang 304 ini tadi, respon code-nya 304. Terus ini ada remote IP, ini remote IP-nya. Terus kemudian URL yang di hit ini muncul di sini, username-nya kosong, referral kosong. Jadi udah terpecah dari feed ya. Sebenarnya sangat gampang ya teman-teman. Jadi ini adalah hasil dari groknya. Jadi teman-teman bisa kelola sendiri. Ini bisa ditampilin nih grafiknya, misalkan respon code-nya berapa, totalnya berapa dalam suatu web server gitu ya. Oke, cukup simpel ya teman-teman. Teman-teman silakan mempraktekkan sendiri, mengembangkan sendiri. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di komentar ya, nanti akan saya respon. Itu teman-teman, semoga apa yang saya share ini mengenai grok ini log test semoga bermanfaat buat rekan-rekan. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.